Jadi yang saya checklist itu adalah tepat, yang saya silang ini adalah kurang tepat. Jadi kalau terlalu sedikit, tekanan pada kompresor juga tidak terlalu tinggi, maka AC tidak bisa bekerja sesuai dengan maksimal. Apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel pendidikan. Untuk kali ini kita akan membahas receiver dryer pada sistem AC. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillah, syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana pada hari ini kita telah diberi kenikmatan berupa kesehatan. Sholawat serta salam saya aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana telah mengeluarkan kita pada zaman jahiliyah hingga ke zaman terang benderang sampai dengan yaumul akhir nanti. Untuk materi hari ini kita akan fokus pada sistem AC, khususnya pada receiver dryer ini. Pada umumnya receiver dryer ini hampir mirip seperti filter-filter yang kalian ketahui pada umumnya. Hanya melainkan untuk receiver dryer ini dia menyaring cairan refrigeran yang ada pada sistem AC. Untuk lebih dalamnya, receiver dryer ini mempunyai 3 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu receiver dryer AC untuk menampung freon sementara dalam bentuk cair. Untuk lebih jelasnya kita simak gambar berikut. Gambar ini mengartikan bahwasanya receiver dryer ini menampung sementara cairan refrigeran. Untuk yang berwarna merah, coba kita oret-oret sedikit, siapa tahu nanti kita dapat hikmahnya. Untuk yang warna merah ini, ini 1, 2, atau yang disebut receiver tube. Adalah menandakan banyaknya freon yang berada di dalam tabung receiver dryer. Saya ulangi, untuk yang berwarna merah ini 1, 2, ini menandakan bahwasanya banyaknya cairan freon yang ditampung oleh receiver dryer. Jadi gambar tersebut ini mengartikan bahwasanya receiver dryer memiliki banyak komponen. Receiver dryer memiliki banyak komponen seperti adanya zeolit, desiscan, filter, dan lain sebagainya. Jadi komponennya 1 ini zeolit yang menandakan bintik-bintik ini.
Nah, bintik-bintik ini itu adalah zeolit. Untuk yang kedua adalah disken, ya, zeolit atau desisken. Kalau zeolit posisinya ini, jadi ini ada dua tipe receiver dryer HFC 13-4A sama untuk CFC 12. Jadi untuk fisiknya berbeda, namun komponen-komponennya sama. Jadi ada, kalau di HFC 13-4A desisken ini fungsinya untuk menyaring. Untuk posisinya di CFC 12 itu desiskennya posisinya di bawah. Untuk komponen berikutnya yaitu filter. Nah, filter ini adalah terakhir untuk menyaring cairan refrigeran sebelum ditekan keluar menuju ke katup ekspansi. Oke, kita fokus untuk fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua receiver dryer AC mobil, selain untuk menampung, yaitu untuk menyaring kotoran-kotoran yang ikut mengalir bersama gas refrigeran. Jadi receiver dryer ini selain untuk menampung, dia menyaring kotoran-kotoran yang ikut mengalir di dalam cairan refrigeran. Apabila cairan tersebut tidak disaring atau dibiarkan terus-menerus ikut bersirkulasi, maka akan mengakibatkan gangguan jalannya aliran freon. Salah satunya yang paling bahaya adalah saat melewati katup ekspansi. Pada pembahasan kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya apabila ada kotoran yang ikut masuk ke dalam saluran ekspansi, nanti akan menimbulkan kerak pada dinding-dinding evaporator. Jadi kotoran yang lolos pada saringan, maka ini yang biru adalah evaporator. Untuk yang merah ini saya lambangkan katup ekspansi. Ini hanya simbolik saja. Jadi apabila cairan tersebut terdapat kotoran, diinjeksikan oleh katup ekspansi, maka kotoran tersebut akan menggumpal sedikit demi sedikit, membentuk karat di dalam saluran evaporator. Nanti akan menimbulkan gangguan pada aliran atau sirkulasi gas refrigeran pada sistem AC. Jadi ini yang biasanya dibersihkan atau ada gangguan pada sistem AC, kurang dingin atau yang lain sebagainya, misalkan sudah nyala tapi tidak berhembus, itu bisa blowernya, bisa cairan refrigerannya tidak mengalir. Oke, kita lanjut ke fungsi yang berikutnya, fungsi yang terakhir, yaitu untuk menyerap kandungan air yang ikut bersirkulasi bersama freon. Jadi selain kotoran di dalam cairan refrigeran atau freon, untuk di zaman sebelum R13A ini adalah R12A atau freon. Untuk R13A adalah
refrigeran ini akan mengalami penurunan temperatur yang sangat rendah, sehingga mampu menjadikan uap air yang terkandung dalam refrigeran yang membeku. Dan tentu saja ini dapat menutup katup ekspansi atau pembekuan ini menjadi es, akan menyumbat katup ekspansi dan akan mengakibatkan terganggunya AC pada mobil. Jadi selain kotoran tadi yang ikut diinjeksikan ke dalam evaporator, maka di sini juga ada penyumbatan pada katup ekspansi yang diakibatkan oleh kandungan air yang dibawa oleh gas freon atau refrigeran. Oleh karena itu, freon yang akan diinjeksikan ke dalam katup ekspansi itu harus benar-benar berwujud seperti cairan murni refrigeran tanpa adanya kotoran-kotoran, baik kotoran terkikisnya selang pada kompresor atau logam yang ikut mengalir dari kondensor ke receiver dryer. Selain itu ada kandungan air yang dibawa oleh cairan refrigeran. Jadi itu 3 fungsi, saya ulangi. Yang pertama adalah untuk menampung. Jadi yang pertama ada enggak ya? Untuk yang pertama untuk menampung. Yang kedua adalah untuk menyaring kotoran. Sorry, saya tulis kotoran gitu. Filter kotoran. Yang ketiga adalah memisahkan freon atau refrigeran, dipisahkan dari kandungan air. Jadi itu adalah 3 fungsi utama gas freon receiver dryer. Untuk komponen-komponennya akan saya bahas secara rinci di gambar berikutnya. Oke, kita cari gambar berikut. Oke, kita lanjut. Untuk komponen yang pertama adalah filter screen. Yang kedua ada rumah receiver dryer. Yang ketiga ada kantung desiscan. Keempat saluran masuk. Kelima set glass. Keenam adalah saluran keluar. Jadi di sini nanti masing-masing mempunyai cara kerja yang beda-beda. Untuk filter screen atau filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang ikut mengalir bersama dengan freon di sepanjang sistem AC. Jadi ini fungsi dari filter screen ini adalah menyaring kotoran yang ikut mengalir bersama dengan freon di sepanjang AC mobil. Untuk letaknya ada di dalam sini. Nah,
sebelum cairan refrigeran ditekan keluar menuju katup ekspansi. Untuk fungsi yang kedua atau komponen yang kedua, rumah receiver ditunjukkan pada gambar nomor 2. Ini adalah rumah receiver. Ini memiliki fungsi melindungi atau sebagai wadah seluruh daripada komponen-komponen baik filter screen, kantung DC scan, saluran masuk, seat glass maupun saluran keluar. Selain sebagai wadah, rumah receiver ini melindungi komponen-komponen yang ada pada receiver dryer agar tidak mudah rusak. Yang kedua, tidak mudah korosi. Yang keempat, terhindar dari kotoran-kotoran baik debu, batu, kotoran udara dan lain sebagainya. Apabila tidak ada rumah receiver ini, maka komponen yang ada di dalam akan mudah rusak dan mudah termasuk atau dimasuki kotoran, sehingga kotoran tersebut mengakibatkan saluran sistem AC terganggu. Kita lanjut ke kantung disken di komponen yang kedua, yaitu kantong disken atau bisa disebut sebagai wadah daripada receiver dryer. Kantong disken ini bertugas untuk menyerap kandungan air yang ada di dalam freon. Di kantong disken ditunjukkan gambar nomor 3, yaitu ini. Ini adalah kantong disken. Ini fungsinya untuk menyerap kandungan air yang ada pada gas refrigeran. Jadi untuk fungsi yang pertama sudah, fungsi yang kedua sudah, fungsi yang ketiga sudah. Kita masuk ke saluran masuk. Saluran masuk ini berfungsi sebagai input atau saluran masuk cairan refrigeran yang ditekan oleh kompresor melewati kondensor, didinginkan melewati kondensor, sehingga cairan masuk ke dalam receiver dryer melewati saluran masuk receiver dryer. Jadi dia masuk dulu ke sini, yang kandungan air diserap di sini, untuk yang kotoran nanti akan diserap. Maka di sini ada logo atau simbol gambar. Oke, kita zoom dulu. Di sini ada simbol ini berwarna hitam atau seperti coakan. Ini bukan hanya gambar, tapi ini adalah simbol yang harus kita ketahui. Simbol ini untuk yang di kantung disken ini adalah simbol daripada air yang sudah diserap. Untuk yang di filter ini adalah simbol daripada kotoran yang di bawah gas refrigeran disaring oleh filter. Oke, fungsi yang keempat sudah. Kita masuk ke fungsi yang kelima, yaitu
shade glass. Untuk shade glass ini berfungsi untuk mengintai, atau shade glass ini biasanya di bahasa bengkel itu kaca pengintai. Ini memiliki tugas sebagai melihat refrigeran itu apakah masih bagus atau sudah tidak layak pakai. Itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah filter daripada receiver dryer sudah terlalu kotor. Yang kedua adalah kantung disken ini sudah tidak berfungsi secara maksimal. Maka kita nanti akan bahas secara merinci di sini, karena ini adalah bagian pokok penting daripada receiver dryer di shade glass. Jadi ada beberapa teknik yang harus kita ketahui untuk mengintai shade glass ini, agar kita dapat menganalisis cairan refrigeran tersebut apakah masih bagus atau tidak. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Oke, ini adalah tata letak atau posisi shade glass di dalam receiver dryer. Itu letaknya di mana sih? Jadi di sini nanti kita akan melihat cairan tersebut apakah masih bagus, atau kita dapat melihat cairan refrigeran itu kurang atau kelebihan atau tepat. Nanti ada beberapa teknik yang akan saya berikan sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Kita langsung ke teknik pengintaian di dalam shade glass sistem AC. Kita lihat gambar berikut. Nah, di sini ada 3 gambar. Untuk yang pertama, di dalam shade glass tadi yang kita intai, apabila terjadi beberapa bintik atau bubble itu terlihat banyak, maka jumlah freon yang ditampung di dalam receiver dryer itu terlalu sedikit. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah menambah cairan refrigeran di dalam sistem AC. Untuk tata caranya menambah nanti kita bahas di video berikutnya. Untuk kita fokus kepada receiver dryer. Untuk yang kedua, yaitu jumlah freon tepat. Jadi apabila bubble-nya ini terlihat sedikit, maka refrigeran yang ada di dalam receiver dryer itu sudah tepat, maka kita tidak usah mengganti atau menambah gas freon. Untuk yang terakhir adalah tidak adanya bubble. Ini. Jadi apabila tidak adanya bubble atau bintik-bintik di dalam shade glass, maka jumlah freon itu terlalu banyak. Maka langkah yang akan kita tempuh adalah mengurangi cairan refrigeran yang ada di
sirkuit atau saluran sistem AC melalui kompresor bisa, melalui refrigeran langsung juga bisa. Jadi pada gambar ini akan sangat membantu seseorang untuk memutuskan apakah perlu menambah freon atau refrigeran, menambah refrigeran atau mengurangi agar di saat atau di posisi yang tepat ini. Jadi yang saya checklist itu adalah tepat, yang saya silang ini adalah kurang tepat. Jadi kalau terlalu sedikit, tekanan pada kompresor juga tidak terlalu tinggi, maka AC tidak bisa bekerja sesuai dengan maksimal. Apabila terlalu banyak, tekanan akan terlalu tinggi, maka akan mengakibatkan over compression. Oke, kita lanjut ke gambar yang berikutnya. Oke, pada gambar ini ada beberapa yang nanti akan kalian temukan di dalam melihat shade glass atau kaca pengintai. Jadi nanti ada bubble, itu gelembung, ada foam, ada clouded, ini posisinya bersih, clear, ada streaked. Yang saya jelaskan tadi, untuk posisi di bubble ini itu adalah posisi yang normal. Apabila streaked ini itu terlalu banyaknya kotoran, sama seperti cloud. Untuk yang ini semakin atau kebanyakan terlalu over cairan refrigeran. Jadi itu fungsinya dari shade glass atau cara untuk melihat shade glass, cara pembacaannya. Setelah ini ada di komponen yang terakhir, yaitu namanya fusible plug, atau bahasa yang ada di bengkel adalah maple gitu aja. Kita lanjut ke gambar. Oke, kita lanjut di komponen yang terakhir. Komponen ini bernama atau diberi nama fusible plug. Plug ini bukan busi ya, jadi ada sendiri bahasanya. Jadi bahasa Inggrisnya di otomotif itu sangatlah jauh daripada bahasa Inggris keseharian. Di fusible plug ini adalah komponen keempat pada receiver dryer, memiliki fungsi sebagai alat pengamat aliran freon, atau juga bisa berfungsi sebagai seperti fuse atau sekring pada sistem kelistrikan bodi. Jadi ini adalah pengamannya daripada sistem AC. Untuk cara kerjanya sendiri, apabila ini mendapatkan tekanan tinggi, akan membuat temperatur refrigeran menjadi tinggi juga. Oleh karena itu dapat melelehkan timah pada fusible plug. Jadi di dalamnya fusible plug ini ada timah. Ini yang menonjol di luar, yang tampak di sepanjang sini nanti ada timah sampai dengan sini. Maka
ini nanti akan meleleh dengan sendirinya apabila refrigeran mendapatkan tekanan tinggi sehingga temperaturnya juga tinggi pula. Oleh karena itu, adanya kondensor itu sangat berperan penting untuk mendinginkan refrigeran yang akan disaring oleh receiver dryer. Tekanan tinggi dan temperatur tinggi ini diakibatkan karena adanya pemampatan pada saluran pipa yang ada di sistem AC. Timah ini akan meleleh antara 95 sampai dengan 100 derajat Celcius. Ini sama dengan tekanan di atas 27 kg per cm kubik. Jadi apabila tekanannya melebihi atau sampai dengan 9, tekanannya 27 kg cm per kubik itu maksimal. Apabila lebih itu juga akan mengakibatkan temperaturnya tinggi juga. Apabila temperatur yang ada di receiver dryer ini sampai batas ini, maka timah ini akan meleleh dan cairan akan keluar melewati fusible plug ini. Untuk lebih jelasnya cara kerjanya kita simak video berikutnya. Berikut ini kita langsung aja simak video berikut ini. Jadi kesimpulan daripada cara kerja maupun komponen-komponen di receiver dryer ini adalah, jika kita lihat fungsi komponen pada receiver dryer sangatlah krusial. Ini secara umum bahwa receiver dryer perlu sekali mendapatkan perawatan berkala oleh pemilik kendaraan. Jadi receiver dryer ini harus dirawat secara berkala, dilihat. Oleh karena itu, silahkan melihat buku panduan pemilik kendaraan untuk mengetahui kapan perawatan berkala AC, terutama receiver dryer. Jangan sampai karena masalah kecil sistem AC yang ada pada kendaraan Anda mengalami masalah yang besar, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki juga besar pula. Jadi di sini receiver dryer ini apabila kita tahu kalau receiver dryer ini sudah tidak layak pakai maupun sudah banyaknya kotoran yang ada di dalamnya, seperti filter udara yang ada di mobil kendaraan kita, itu ada untuk membersihkan atau diganti.
Jadi untuk receiver dryer ini kalau sudah tidak layak pakai, maka solusinya adalah diganti. Jadi apabila kita teruskan, kita biarkan tidak mengganti, maka bisa merusak komponen yang lainnya. Yang pertama, pemampatan di pembekuan cairan di katup ekspansi, pemampatan di evaporator, tekanan pada kompresor juga akan semakin tinggi pula, dan lain sebagainya. Untuk hari ini materi receiver dryer saya rasa cukup. Apabila ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Apabila ada kesalahan baik kata maupun kesamaan gambar atau tulisan, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.